warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya, kita hari ini ketemu lagi setelah kemarin beberapa kesempatan kita sudah terbatas pertemuan karena adanya COVID. Baik, seperti biasa kita hari ini berjumpa dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah belajari sholat fardu ya. Jadi sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Setelah fardu, kita hari ini nanti mempelajari sholat Jumat atau terkait dengan khutbah Jumat. Tadi pagi sudah sholat subuh semua? Sudah. Tidak? Jadi kalian ini sebagai siswa yang dudukkan dalam SMK itu berarti sudah dianggap dewasa. Jadi kalian tuh nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, bisa jadi ada yang presiden. Amin. Paling tidak kepala kampung atau Pak RT. Amin. Semua itu melalui rintangan. Jadi untuk menjadi pemimpin yang bagus, kalian harus dibekali dari diri. Pertama itu dibekali dengan akhlak yang Mulia. baik. Sebelum masuk materi, Bu Guru absen dulu ya. Bu Habib Hadir. Asmawati Hadir. Galuh hadir Bu. Maulana Hadir, Bu. Siti Romlah Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi hari ini. Insyaallah apa? Tentang khutbah Jumat. Baik. Khutbah Jumat. Apa sih sebenarnya khutbah Jumat itu? Ceramah. Apa lagi? Apa Rizky? Memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Mantap. sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istiqomah, Oke. Bu Guru tadi tanya khutbah apa? Khutbah Jumat. Oke, jadi kita hari ini jadi khutbah Jumat itu wajib bagi seorang muslim yang laki-laki. Oke. Sebelum kita masuk materi, Bu Guru sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian tahu mengarahnya kemana sih saya belajar materi ini tuh? Yang pertama, melalui memahami literasi atau menggali informasi. Literasi itu bisa membaca apa saja sumber tentang materi khutbah. Tujuan terakhir dari pembelajaran ini itu siswa bisa menerapkan atau mungkin di sini dituliskan melalui penjabaran atau penjelasan guru dan menyaksikan video khutbah di YouTube. Banyak kan di YouTube khutbah-khutbah. Siswa bisa saling menasihati. Jadi khutbah itu tidak harus di atas mimbar. Saling memberi nasihat kebaikan itu sudah termasuk khutbah ya. Jadi seperti itu. Tujuan terakhirnya bisa mengaplikasikan, bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, nanti kita akan pelajari atau kita bahas tentang pengertian khutbah Jumat. Itu yang pertama, poin pertama. Kemudian yang kedua, syarat-syarat khutbah Jumat. Karena hari ini kita fokus untuk bahas atau belajar tentang khutbah Jumat. Yang membedakan khutbah Jumat itu ada syarat dan rukunnya tertentu. Kita pelajari, itu bagian C, tentang rukun khutbah. Kemudian setelah syarat dan rukun, kita juga akan pelajari tentang sunnah khutbah. Setelah itu, adab sholat Jumat. Adabnya itu seperti apa?
Yang terakhir, kalau kita sudah mengetahui pengertiannya, syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, adabnya bagaimana, terakhir manfaat khutbah. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian khutbah. Apa sih sebenarnya khutbah itu? Bentuknya seperti apa? Asalnya dari mana? Dia punya rumah di mana? Ada yang tahu? Dewi, apa khutbah Dewi? Bisa istilah, bisa dari bahasa. Khutbah berasal dari kata khotbah yang tubuh khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan beribadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuf, wukuf dan nikah. Ada lagi? Apa khutbah? Menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Ya. Baik, kita kembali ke materi. Khutbah secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya, yaitu tentang khotbah yang artinya pembicaraan. Jadi khutbah itu berbicara. Atau berasal dari kata al-khotobu yang berarti perkara yang besar yang diperbincangkan. Apa maksudnya di sini perkara yang besar? Menyangkut dalam hal kehidupan siapa? Kita Kehidupan manusia dan cukup kehidupan saja? amal. Ya, amal. Jadi kenapa dikatakan perkara yang besar? Itu menyangkut di ibadah kita untuk nanti sampai ke akhirat, amal ibadah. Dan khutbah itu khusus ya, jadi ada syarat rukunnya. Di sini ada firman Allah yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Ada yang hafal? Angga bisa bacakan? Tolong dibaca yang keras suaranya. Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi. Salat itu iya, salat Jumat itu sangat amat penting ya. Jadi bahkan di sini jelas perintahnya, yang masih jual beli suruh meninggalkan. Jadi kalau punya kios kalau hari Jumat ditutup, nanti pulang setelah sholat Jumat lagi bisa bekerja lagi. Mengajak untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Jadi untuk lebih bertakwa. Jadi yang laki-laki biasa dengarkan tidak kalau khutbah pasti ada pesan ini kan tidak? Ada. Jangan sampai waktu khutbah tidur. Banyak yang tidur. Lalu Datang sudah telat, waktu khutbah tidur lagi, salam langsung. Ya, jadi di sini ditekankan bahwa pesannya itu meningkatkan keimanan seseorang untuk lebih melakukan amal soleh. Jadi khutbah Jumat itu secara khusus bisa dilakukan 2 kali ya, itu dipisahkan dengan duduk sejenak dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Apa ada khutbah yang dilakukan setelah sholat? Kita masuk pada syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama, Wajib. sholat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian syaratnya sholat Jumat berdiri jika berarti kalau duduk boleh tidak? Boleh. Kemudian pakaian khatibnya menutup aurat, yaitu harus ya. Itu auratnya laki-laki itu mulai dari besar ke bawah sampai di bawah lutut. Kalau perempuan auratnya mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali
Itu hukumnya wajib. Jadi kemudian khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan duduk sejenak. Kemudian suara khotib harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah agar dapat didengar nasihat dan wasiatnya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harus jelas. Baik, tadi yang disebut syarat-syarat. Sekarang kita masuk pada Rukun sunnah. rukunnya apa kira-kira ya? Membaca syahadat, membaca sholawat, membaca sholawat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Ya, kita bahas yang pertama tentang membaca hamdalah. Bacaannya seperti apa hamdalah itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa semua ya mengucapkan? Kemudian yang pertama baca hamdalah tadi ya. Kemudian yang kedua baca Syahadatain. apa itu syahadatain? Kemudian yang terakhir berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan buat kaum muslimin di dunia dan akhirat. Jadi namanya rukun, kalau ditinggalkan salah satunya sah atau tidak? Tidak. Tidak sah. Ya, jadi semua ini harus ada ya dalam khutbah. Nanti yang laki-laki harus bisa khutbah semua. Baik, itu tadi rukun sudah, syarat sudah. Sekarang kita masuk apa? Sunnah khutbah. Sunnah khutbah. Yang pertama, sunnah khutbah apa? Khatib berdiri ketika khutbah. Mengawali khutbah dengan membaca salam. Khutbah sampai jelas dari pahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Menertibkan rukun khutbah, Membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Pintar. Oh, mesti ini. Ya, yang pertama jadi khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Itu sunnah ya, tidak harus. Tapi kalau dilakukan lebih baik. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, tematis. Temanya juga sesuai dengan, kalau bisa sesuai dengan situasi saat ini. Seperti kemarin ada wabah COVID, itu kalau bisa menyampaikannya juga tentang tema wabah penyakit. Kemudian dalam menyampaikan khutbahnya, khotib hendaklah memperpendek khutbah, jangan terlalu panjang ini. Kemudian khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Oke, kita masuk di Sholat Jumat. ada sholat Jumat. Sholat itu ada adabnya karena kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Bagaimana adabnya? Hendaklah berangkat ke masjid lebih awal. Kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang terakhir kita mempelajari tentang manfaat. Tadi pengertiannya, maksud makna khutbah sudah, kemudian syarat-syarat dan rukunnya sudah, kemudian sunnah dan adabnya sudah. Sekarang kita masuk di manfaat khutbah. Yang pertama, mengajak umat Islam untuk bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita bisa mengajak umat Islam untuk membudayakan syariat Islam di masyarakat. Kemudian mengajak umat Islam untuk meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Baik-baikan dan menghindari kemungkaran. Contohnya seperti apa? Berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalian pulang sekolah, ada kayu melintang di jalan, kalian singkirkan, buang, itu sudah termasuk. Kemudian mengingatkan umat Islam untuk meningkatkan amal soleh. Akhlakul karimah, akhlak itu berarti perilaku. Karimah Kita. baik, berarti perilaku.
perilaku yang baik. Contohnya seperti apa perilaku yang baik? Nolong orang. Nolong orang. Kemudian terakhir meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Jadi kita itu bukan hanya bersaudara dengan yang sekandung saja, yang semama sebapak itu saudara saya, yang lain bukan. Tidak. Kalau orang Islam itu adalah seluruh umat muslim dan muslimat adalah bersaudara. Ada hadisnya ya, al-muslimu akhul muslim. Jadi muslim yang satu itu bersaudara dengan muslim yang lain. Baik, kita masuk diskusi, kelompok sudah dibagi. Di sini kita akan mendiskusikan tentang yang sudah kita pelajari tadi, tentang khutbah Jumat. Silakan didiskusikan kalian. Coba dilihat semuanya, dipahami, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini materinya saya. Kamu kelompok Oke, baik, semua sudah mengerjakan tugas diskusinya dan hasilnya sudah bagus-bagus ya. Sekarang kita sudah untuk terakhir. Kita tadi sudah mempelajari semua materi tentang khutbah Jumat. Nanti Bu Guru minta tugas yang meresum yang sudah dikerjakan di rumah hari ini dikumpul ya di meja Bu Guru. Bu Guru koreksi. Coba sebutkan rukun Jumat. Siapa yang bisa angkat tangan? Dari pengertian, syarat, rukun sampai di manfaat. Sekarang Bu Guru mau tanya yang tentang rukun khutbah Jumat. Siapa yang bisa berdiri? Apa? Yang keras suaranya. membaca alhamdulillah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa. Ya. Jadi semua sudah bisa ya tentang rukunnya tadi. Jadi Anda baca hamdalah, kemudian baca syahadat dan sholawat dan mengajak untuk bertakwa. Jadi bisa dipahami semua ya materi hari ini? Baik, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan Bu Guru beri tugas untuk dikerjakan di rumah penugasan ya, dikumpulnya minggu depan ya. Yaitu menulis tentang materi khutbah Jumat atau membuat satu bentuk khutbah Jumat, kumpul minggu depan berkelompok ya, tetap sesuai dengan kelompok hari ini ya. Bisa dikerjakan? Bisa. Sebelum ditutup atau diakhiri bisa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham dengan tugasnya di rumah? Sudah. Baik, untuk hari ini Guru cukupkan pelajaran kita hari ini tentang materi khutbah. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.